Yang terhormat Ibu Fitria selaku Guru Bahasa Indonesia, yang saya hormati teman-teman sekalian yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang bertemakan melestarikan budaya bahasa ibu. Saya mengambil tema ini dalam rangka untuk mempertahankan hubungan dengan sejarah nenek moyang dan memperkuat identitas anak sebagai generasi muda Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut, ada satu hal yang saya ingin bahas terlebih dahulu. Apa yang dimaksud bahasa ibu? Bahasa ibu atau disebut juga bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan keluarga maupun masyarakat lingkungannya yang sama bahasanya. Pemrograman bahasa adalah sebuah proses panjang terhitung sejak anak belum mengenal bahasa hingga fasih berbahasa. Setelah bahasa ibu diperoleh, maka anak bisa mulai mempelajari bahasa lain atau bahasa kedua sebagai pelengkap pengetahuan yang dimilikinya. Contoh, kita yang berbahasa ibu bahasa daerah akan mempelajari bahasa Indonesia saat memasuki jenjang pendidikan formal. Kita harus bangga dengan bangsa kita karena jumlah bahasa di Indonesia terbesar kedua setelah Papua Nugini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2010, penduduk Indonesia berusia di atas 5 tahun yang masih menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari sebanyak 79,5%. Akan tetapi, dalam konteks sosial budaya di Indonesia, konsep bahasa ibu ini tidak serta-merta dan secara sederhana dapat dilihat dari memakai bahasa sehari-hari di rumah. Maka dari itu, mari kita mulai menanamkan bahasa daerah pada diri kita. Perlindungan terhadap bahasa ibu harus dilakukan dari hulu ke hilir. Menurut saya, bahasa ibu dapat diajarkan di pelajaran bahasa daerah di sekolah dan harus mendapatkan perhatian lebih. Selain itu, sekolah juga dapat bekerja sama dengan balai-balai untuk melakukan kegiatan yang mendukung peningkatan mutu pengajaran bahasa daerah. Pemerintah pusat dan daerah harus proaktif melakukan konservasi untuk mencegah kepunahan tersebut. Pelestarian bahasa ibu juga memiliki dampak positif, yaitu dapat mencegah homogenisasi yang mengurangi kekayaan budaya dan kreativitas manusia, serta melestarikan budaya dan bahasa daerah. Pisau diasah di pagi hari, dibawa ke kebun untuk membabat. Sekian sudah pidatoku ini, semoga bisa bermanfaat. Dengan demikian, pidato dari saya, mohon maaf apabila dalam pidato terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Saya pamit undurkan diri. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.